Kan di Tangerang, tapi kita harus terbang ke Bali. Tapi apa boleh buat karena situasi bisa terjadi apapun di Indonesia. Tapi yang penting kita fokus bagaimana bisa memenangkan pertandingan di Bali. Akibat laga Persib versus Persita dipindah secara mendadak oleh Liga, Beckham Putra sebut Maung Bandung sedikit terganggu. Perubahan venue pertandingan kontra Persita Tangerang rupanya sedikit mempengaruhi persiapan Persib Bandung. Ya, hal ini dirasakan langsung oleh pemain muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha. Beckham Putra Nugraha mengakui perubahan venue laga ini cukup mempengaruhi timnya. Sebab, Persib perlu mengulang strategi agar tampil lebih baik di venue yang baru. Salah satu strategi yang disinggung Beckham ialah berkaitan dengan cara rekan setimnya dalam menjaga kebugaran. Sebab, panjangnya jarak dari Bandung ke Bali bisa mempengaruhi energi rekan-rekannya. Sebelumnya, Ilik sudah merilis venue untuk pertandingan Persita versus Persib. Laga ini akan digelar pada Sabtu, 27 September 2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Semula, laga ini dijadwalkan digelar di markas Persita, yakni Indomil Arena. Akan tetapi Ilik tak memberikan penjelasan atas perubahan tersebut dan memindahkan ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kendati demikian, Beckham Putra secara tegas mengungkapkan bahwa Persib tetap menghormati keputusan tersebut. Terlebih ia memandang keputusan ini juga memberi sedikit keuntungan bagi Persib. Beckham menerangkan, laga ini sangatlah penting karena bisa menjadi modal penting dalam menatap AFC Champions League 2. Oleh karenanya, Persib harus tampil optimal agar memiliki spirit untuk mendapatkan kemenangan. Sedikit ngaruh juga karena kita sudah mempersiapkan di Tangerang tapi harus terbang ke Bali. Tapi apa boleh buat karena situasi bisa terjadi apapun di Indonesia. Tapi yang penting kita fokus bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan di Bali. Karena kita selalu bermain bagus di Bali. Punya keberuntungan yang bagus juga di Bali dan semoga bisa mendapatkan 3 poin di Bali. Pertandingan besok adalah pertandingan buat kita karena bisa naik peringkat juga ke atas sebelum kita jeda FIFA. Tentunya ini bagus, kalau besok bisa menang dan bisa naik peringkat atas, kita di ACL tuh bisa berbicara banyak, ungkap Beckham Putra. Liga selalu rugikan Persib, Mark Klok kritik habis-habisan usai timnya harus berlaga di Bali. Perubahan venue laga Persita Tangerang versus Persib Bandung langsung dikritik Mark Anthony Klok. Ya, ia merasa, keputusan mengubah venue pertandingan dari Indomil Arena ke Stadion Kapten Iwayan Dipta adalah sikap yang tak profesional. Bagi Mark Klok, pertandingan kontra Persita Tangerang sangatlah penting bagi Persib Bandung. Sebab, laga ini dapat mempengaruhi posisi Persib di klasemen sementara BRI Super League dan bisa menjadi modal untuk menatap laga AFC Champions League 2 versus Bangkok United. Menurut pandangannya, perubahan venue ini menjadikan Persib lebih repot karena harus mengubah banyak rencana, seperti akomodasi, logistik, hingga persiapan secara tim. Terlebih perubahan ini juga disampaikan secara mendadak. Klok menerangkan, perubahan venue ini juga bisa berdampak terhadap daya tahan tubuh pemain yang akan menghadapi jadwal padat dalam beberapa waktu ke depan. Akan tetapi ia tetap menghormati keputusan itu dan bersiap mematangkan persiapan menghadapi Persita. Ex-pemain FC Utrecht itu juga menilai, perubahan venue ini dapat berdampak negatif kepada Persita. Pasalnya, laga kandang kali ini digelar di tempat netral dan bisa menjadi hambatan bagi suporternya dalam memberikan dukungan secara langsung. Kendati demikian, ia percaya tim berjuluk Pendekar Cisadane itu selalu memiliki cara untuk tampil optimal. Oleh karenanya Persib harus meningkatkan waspada demi memperbesar persentase kemenangan atas Ryuji Utomo dan kolega. Tapi main di Bali itu hal yang lucu buat saya karena sebelum match baru kasih tahu tempatnya dan memberi pengaruh untuk persiapan. Untuk penerbangan, memesan hotel, ini tidak profesional. Tapi oke, ini hasilnya dan kita terima. Kita datang hari ini, jadwal kita padat sekali karena harus pergi ke Bali dan Bangkok. Tapi kita pasti berusaha sebaik mungkin dan semoga hasil baik bisa didapat. Pasti merugikan untuk semua, karena tidak ada supporter Tangerang dan mereka juga sangat fanatik dan sangat baik, jadi mungkin itu kerugian untuk tim kandang. Mungkin tim seperti Persita selalu bahaya, kita tidak bisa meremehkan juga karena mereka punya kualitas, ungkap Mark Anthony Klok. Di sisi lain, Klok juga menegaskan kesiapannya untuk bermain di laga kontra Persita. Sebab, dia sudah pulih dari cedera pinggul yang diderita saat tampil menghadapi Lion City Sailors. Sebelumnya dia sempat absen di laga melawan Arema karena diistirahatkan, kini setelah menepi, pemain keturunan tersebut sudah mendapatkan lampu hijau oleh tim medis untuk merumput lagi di akhir pekan ini. Klok juga masuk dalam daftar rombongan Persib yang terbang ke Bali. Dia juga sudah berlatih bersama rekan-rekan setimnya secara penuh dan tidak merasa ada nyeri di titik yang cedera. Meski dirinya juga menyebut kemungkinan tidak turun sejak awal. Kondisi saya baik, di hari ini sudah latihan full sama tim. Saya gabung tapi mungkin tidak main dari awal karena baru kembali.
Tapi mungkin bermain dan kondisi sudah baik, tidak ada sakit lagi, jelas Marc Anthony Klopp. Berambisi merangsak ke papan atas, Bojan Hodak pertimbangan turunkan Haye sebagai starter versus Persita. Pelatih Persib, Bojan Hodak, masih belum menentukan apakah Tom Haye akan kembali ke starting line-up saat melakoni laga tandang kontra Persita Tangerang. Ya, jadwal Persita versus Persib Bandung akan digelar pada Sabtu, 27 September 2025, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tampilnya Tom Haye selama 90 menit bersama Persib Bandung saat mengalahkan Arema FC adalah di luar skenario pelatih Persib, Bojan Hodak. Main sejak menit pertama, seharusnya Tom Haye diganti pada babak kedua mengingat kondisi kebugarannya yang belum sepenuhnya prima, namun Hodak sedikit memaksakan. Hal itu mengingat bek timnas Irak, Frans Putros, di kartu merah wasit pada menit ke-63, sehingga Haye tetap dibutuhkan di lini tengah Persib. Hodak akan segera menentukan apakah Haye bakal kembali menjadi starter, mengingat ada Malis masuk dalam pertimbangannya berkat performa apik di laga terakhir. Di samping itu, kembalinya gelandang asal Argentina, Luciano Guaicochea, usai menjalani skorsing kartu merah, adalah angin segar bagi tim. Dia pemain bagus, hanya memerlukan kebugaran untuk bertanding. Jadi memang rencana saya tidak seperti itu kalau menjamu Arema. Tapi karena Putros terkena kartu merah, jadi dia saat itu harus tetap bermain. Lalu ada Malis masuk dan melakukan tugas dengan baik di pertandingan kemarin. Lucho juga sudah kembali dan kita akan lihat berapa lama Tom akan bermain. Kami akan fokus ke pertandingan dan 11 pemain terbaik yang akan menjadi starter, ungkap Bojan Hodak. Lagi dan lagi makin miris, Bernardo Tavares curhat mendalam soal tunggakan gaji. Akui sampai tak ada yang bisa makan. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menceritakan kepedihan timnya pada awal musim BRI Super League 2025-2026. Sebab, penyakit lama tim berjulukan pasukan Ramang itu kambuh lagi. Ya, Tavares mengklaim PSM Makassar menunggak gaji nyaris selama 5 bulan. Kejadian seperti ini sering dirasakannya sejak kali pertama menangani pasukan Ramang pada 2022 lalu. Tavares mengungkapkan mirisnya situasi di PSM ini dalam konferensi bersama awak media beberapa waktu lalu. Saya ingin menyampaikan sesuatu, ini musim keempat saya di sini. Sejak musim pertama, selalu ada kesulitan, gaji terlambat, bonus tertunda, uang muka tertunda. Saya selalu mencoba melakukan yang terbaik, staf dan para pemain juga berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi saat ini, jujur saja, sepak bola bukan lagi prioritas utama bagi saya. Ketika ada staf saya yang pekan lalu tidak bisa makan malam karena tidak punya uang. Ketika ada yang nyaris 5 bulan gajinya tertunda, saya juga, bagaimana kita bisa fokus 200% pada sepak bola, ungkap Bernardo Tavares. Tavares juga mengklaim, hasil yang didapat PSM Makassar pada awal musim ini diyakini sebagai akibat dari penunggakan gaji yang dilakukan manajemen. Hingga pekan ke-6, pasukan Ramang yang baru bermain 5 kali, cukup kesulitan untuk menembus 5 besar di klasemen. Ini bukan alasan untuk hasilnya, karena kami profesional. Namun, saya ingin jujur, saya jauh dari negara dan keluarga saya, dan nyaris 5 bulan tidak menerima gaji. Separuh staf juga jauh dari keluarganya, ada kalanya mereka tidak bisa makan malam karena tidak punya uang. Ini tidak seharusnya terjadi di sepak bola profesional. Maaf untuk berbagi cerita ini, saya sudah mencoba bicara dengan manajemen, kapan akan membayar, namun, tidak ada jawaban. Bagi saya, ini sangat membuat frustrasi. Saya membuat pertemuan individu dengan beberapa orang, dengan staf atau pemain, mereka bilang, 2 bulan, kemudian tertunda. Uang muka tertunda 3 bulan, ini tidak bagus, jika ingin fokus ke sepak bola, perlu memiliki tanggung jawab. Tanpa gaji, tanpa bonus hasil imbang, kami tetap berusaha melakukan yang terbaik. Sekali lagi, ini bukan alasan, saya hanya berbagi apa yang kami rasakan, karena memang tidak mudah, jelas Bernardo Tavares. Tak kunjung ada perbaikan, Rizky Ridho dibuat kesal dengan kualitas rumput Jakarta International Stadium. Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, meluapkan rasa kekecewaannya terhadap kualitas rumput Jakarta International Stadium. Ya, pemain berlabel Timnas Indonesia itu turut mendesak pihak pengelola agar segera memperbaiki lapangan setelah konser digelar. Sebagaimana yang diketahui, Macan Kemayoran dalam beberapa laga terakhir memang menggunakan JS sebagai markas besarnya. Namun untuk saat ini, Persija harus terusir karena JS kini sedang dipakai konser. Meski begitu, Rizky Ridho masih menyoroti kualitas rumput JS. Bek berusia 23 tahun itu agak menyayangkan stadion Semega itu tidak memiliki rumput yang cukup berkualitas.
Karena itulah dia meminta kepada pihak pengelola untuk segera memperbaiki rumput setelah JS dipakai acara konser boy band asal Korea. Sesuai jadwal, konser tersebut akan berlangsung pada 27 sampai 28 September 2025. Ridho juga membandingkan permainan Persija Jakarta ketika bermain tandang dan kandang. Dia menyebut para pemain Macan Kemayoran harus bermain lebih hati-hati ketika di kandang karena kualitas rumput yang kurang maksimal. Sampai-sampai, Rizky Ridho melontarkan pernyataan bernada sarkasme, di mana para pemain Persija Jakarta harus belajar kontrol dengan betis ketika bermain di JS karena rumputnya tidak rata. Saya sangat senang dan happy bisa bermain di stadion yang sangat-sangat bagus. Tapi mungkin saya sebagai perwakilan teman-teman, ingin memberikan masukan, kalau bisa setelah konser rumputnya diperbaiki. Karena ketika kita main away, di lapangan lain kita bisa bermain 1-2 sentuhan. Tapi saat main di kandang dengan dukungan supporter yang luar biasa, kadang kita kurang berani untuk melakukan itu karena bisa dilihat sendiri, kadang lapangan naik-naik. Kita mungkin harus belajar kontrol di betis, jadi mungkin harus diperbaiki nanti dan saya sangat senang bisa bertanding di JS. Terima kasih dan kami akan fokus ke pertandingan berikutnya, ungkap Rizky Ridho. Trying me, ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my pride.